Pemirsa, musisi Faris RM sepertinya tidak jera dalam penggunaan barang terlarang dan mengonsumsi narkoba. Pasalnya setelah 3 kali masuk jeruji besi, ia lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Inilah video amatir detik-detik penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Dalam video amatir, Faris RM ditangkap penyidik narkoba dari unit 3 Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Kini pelantun lagu Sakura ini masih menjalani pemeriksaan intensif di lantai 4 unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah keempat kalinya Faris RM berurusan dengan hukum karena kasus narkoba. Sebelumnya di tahun 2007, 2011, dan 2015. Kemudian identitas dari yang sekarang sudah menjadi tersangka. Ya, kemarin sudah diamankan, kemudian sekarang sudah menjadi tersangka, yaitu inisial ADK, 46 tahun, kemudian FRM, 66 tahun. Itu, kemudian yang selanjutnya, kronologisnya berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba. Ya, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Polres Metro Jakarta Selatan di bawah kendali oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Lanjut yang berjalan tim opsional dari unit 3 ya dipimpin oleh Kanit 3. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 ya di daerah Kemayoran, Jakarta Utara diamankan satu orang berinisial ADK dengan barang bukti yang ada, yaitu ganja. Yang diduga adalah ganja. Setelah dimintain keterangan, kemudian kita mendapatkan keterangan dari ADK, lanjut kita mendapatkan lagi ya satu orang yang diduga pesan barang yang didapat di ADK, yaitu inisial FRM. Kemudian dari situ tim tindak Polres Metro Jakarta Selatan, terutama dari Sat Narkoba, tim 3, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, mengembangkan ya di daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah itu, kita mendapatkan titik terang bahwa adanya yang diinisial FRM ya yang diduga juga memesan barang yang ada dari ADK diamankan. Kemudian diamankan di Kota Bandung ya. Setelah itu, setelah kita dapatkan keterangan dari FRM betul ya bahwa FRM pesan barang atau jenis narkoba yang diduga jenis narkoba dari ADK. Itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian pasal yang diterapkan di sini adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, penjara paling lama 20 tahun. Pemirsa, penangkapan Faris RM merupakan keempat kalinya karena terjerumus narkoba. Dan berikut adalah catatan kelam Faris RM yang berulang kali ditangkap polisi dalam kasus narkoba. Pertama kalinya Faris RM ditangkap di 28 Oktober 2007. Pelantun lagu Sakura ini ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Saat itu polisi menemukan narkotika jenis ganja dan heroin. Faris dijatuhi hukuman 8 bulan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur.
Kemudian kasus kedua, 25 November 2011. Faris RM kembali ditangkap di rumahnya. Polisi menemukan 2 paket kecil ganja dan alat isap sabu. Atas kasus ini ia dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Berselang 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015 bulan Januari, Faris RM ditangkap lagi di rumahnya. Kali ini di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Polisi menemukan alat bukti berupa 1 paket heroin, 1 paket sabu beserta alat isapnya. Faris RM dijatuhi hukuman 8 bulan rehabilitasi. Kemudian meski sudah berulang kali mengaku menyesal, paman dari Sherina Munaf ini seolah tidak pernah kapok. Faris RM ditangkap kembali pada 19 Februari 2025 atau 10 tahun sejak penangkapan terakhir di tahun 2015. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik Guru Besar ITB Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi menggantikan Satrio Sumantri Brodjonegoro. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik 5 pejabat negara beserta wakilnya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Upacara pelantikan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Guru Besar ITB tersebut menggantikan Satrio Sumantri Brodjonegoro yang terkena perombakan kabinet. Selain melantik Mendikti baru, Presiden Prabowo juga melantik 5 kepala lembaga beserta wakilnya. Antara lain Kepala dan Wakil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Brian Yuliarto merupakan guru besar Institut Teknologi Bandung. Brian dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, menggantikan Satrio Sumantri Brodjonegoro. Brian Yuliarto, seorang intelektual muda kelahiran Jakarta 27 Juli 1975 yang memiliki semangat memajukan Indonesia lewat iptek pada bidang material nano untuk aplikasi sensor dan energi. Dalam dunia pendidikan, pada tahun 2024, Brian lulus Universitas Pertahanan dan Kementerian Pertahanan RI. Di tahun 2005, ia menyelesaikan pendidikan S3 di University of Tokyo, Jepang. Sedangkan di tahun 2002, ia menyelesaikan pendidikan S2 di University of Tokyo. Dan di tahun 1999, ia lulus sebagai sarjana teknik fisika di Institut Teknologi Bandung. Adapun pengalaman kerja yang pernah diraih Brian Yuliarto yakni Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi di ITB tahun 2025 hingga 2029. Lalu di tahun 2020-2025, Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB, kemudian menjadi Visiting Professor University of Tsukuba di tahun 2021 hingga sekarang. Di tahun 2018 hingga 2020, ia menjadi Kepala Pusat Peneliti Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Dan di tahun 2005-2006, ia sempat menjadi peneliti Postdoctoral Advanced Industrial Science and Technology Japan. Sementara prestasi yang diraihnya terdiri dari Habibie Prize 2024 bidang rekayasa, lalu meraih Top 1 Researcher Nanoscience and Nanotechnology Indonesia at Scientific Stanford University 2022-2024. Kemudian di tahun 2021 meraih peneliti terbaik ITB dan meraih dosen berprestasi bidang sains dan teknologi akademisi berprestasi 2017 di ITB. Sementara itu, mantan Mendikti Saintek Satrio Brodjonegoro mengatakan lebih baik mundur daripada diberhentikan Presiden. Ia juga mengaku telah bekerja maksimal selama 4 bulan, namun belum bisa sesuai dengan keinginan Presiden. Selama 4 bulan ini, namun karena
mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan. Dari Seknek sendiri gimana Pak tanggapannya? Kan Menerima atau gimana? Kan suratnya ke Presiden. Ya, diterima suratnya. Berarti per hari ini sudah menyatakan mundur ya Pak ya? Ya, surat itu saya buat tadi malam, jam 12 malam. Saya buat tadi malam. Selama 4 bulan menjabat, mantan Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Bojonegoro pernah didemo oleh aparatur sipil negara karena diduga arogan. Namun hal tersebut dibantah oleh Satrio. Sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggelar aksi di lobi kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Aksi ini merupakan butut dari sikap arogan Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Bojonegoro terhadap sejumlah pegawainya. Selain itu, Menteri Satrio juga kerap melakukan pemecatan secara sepihak tanpa alasan meski pegawai dilindungi aturan institusi pemerintahan. Selain menolak sikap arogan yang dilakukan oleh Menteri Satrio, para ASN menuntut agar sejumlah pegawai yang dipecat diberi penjelasan status kepegawaiannya. Namun Menteri Satrio membantah pemarah. Ia menyebut sedang melakukan bersih-bersih di kementeriannya. Demo itu terkait dengan kami sedang mengadakan upaya reputasi besar-besaran di kementerian. Karena pecahnya dari tiga menteri, kan kita perlu banyak orang. Kemudian kita ingin membenahi sebagaimana Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Nah, kita adakan suatu mutasi yang cukup besar. Selain itu, kontroversi Satrio saat pemerintah gencar melakukan efisiensi. Di hadapan Komisi 10 DPR RI, Menteri Satrio berencana memangkas anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP kuliah. Rencana Satrio ini pun mendapat kritik dari para mahasiswa. Warga Kampung Alarjiban, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, mengapresiasi Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Penetapan ini dianggap mewakili rasa sakit hati warga Kohot akibat ulah tersangka yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Selain itu, warga juga meminta para tersangka segera ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, serta mendesak Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dalam pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para tersangka harus segera diamankan, Pak. Segera ditahan, dikhawatirkan kabur lah istilahnya ya, melarikan diri, kemudian juga bisa ya menghilangkan barang-barang bukti. Kami inginnya semuanya lah diusut tuntas kan, karena memang ini ada yang memerintahkan, ya kan ini kan alasannya kan kepala desa kemarin ceritanya korban kan, korban. Berarti kalau korban kan pasti ada pelaku dong. Ya pelaku di atasnya siapa, pelaku di bawahnya siapa. Ini yang kami inginkan ya harus segera diproses atau ditangkap biar lebih jelas lagi siapa saja di atasnya dan di bawahnya. Selain menetapkan tersangka pada Arsin, polisi juga menetapkan tersangka pada UK, Sekretaris Desa, serta CE dan SP selaku penerima kuasa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengapresiasi polisi dalam menangani kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, Rabu siang. Apresiasi tersebut disampaikan setelah penetapan tersangka Kepala Desa Kohot oleh Bareskrim Polri. Kami sekarang memang sedang menata, tidak boleh kepala desa itu melakukan hal yang tidak-tidak. Termasuk misalkan menyulap atau melakukan pemalsuan data-data tentang pertanahan, tentang hak adat,
kemudian hak rakyat di situ. Itu tidak boleh. Sejatinya kepala desa itu kan mengayomi, melindungi, ya kan, membela gitu. Jadi kami apresiasi kepada kepolisian yang sudah mentersangkakan kepala desa itu. Pemirsa, Arsin, kepala desa Kohot yang kini menjadi tersangka kasus pagar laut Tangerang secara eksklusif membeberkan asal-muasal harta kekayaannya kepada jurnalis iNews Abraham Silaban. Kades Arsin menampik bahwa harta yang dimilikinya berasal dari sengketa pagar laut. Biasanya katanya Bapak bawa Rubicon tuh Pak, bawa mobil mewah tuh. Berapa sih mobil Bapak banyak amat? Berapa Pak mobilnya? Mobil saya 3 biji. Apa aja Pak? Yang Rubicon, Civic yang parkir. Ya, sama Herpi. Ini yang nomor cantik ini sengaja itu ya Pak? Namanya Arsin itu kalau nggak salah, disesuaikan itu nomor polisinya Pak? Ya, jadi itu. Sama satu lagi mobil dinas itu Pak? Oh, itu mobil desa itu. Mobil desa punya? Iya, itu bukan, ya ada mobil dinas itu mah, mobil desa. Oke. Kepala desa berapa sih gajinya sampai bisa dapat Rubicon kayak gitu Pak? Bicara gaji mah. Enggak, begini Pak, banyak orang bertanya-tanya loh Pak, Bapak harus jawab juga itu Pak. Iya. Apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut gitu Pak? Rubicon itu awalnya bukan mobil Rubicon Pak, saya kredit. Ya. Kredit mobil Brio. Begitu lunas, mobil saya diambil sebagai DP, saya kredit Rubicon. Oke, Bapak memang suka Rubicon? Bukannya suka Rubicon, kalau yang namanya saya ambil mobil Rubicon itu mobil Jeep. Iya. Jadi mobil Jeep itu apa namanya ke kota masuk, ya, ke kampung masuk, jadi daya tahannya ya Pak ya? Iya, jadi kalau banyak-banyak duitnya mana juga, orang itu kan juga kredit. Ya mau kredit juga kan Rubicon Pak, berapa harganya Pak? Rubiconnya Bapak? Itu mah 800 juta kredit itu cashnya. 800 cashnya ya? Oke. Honda Civic-nya tahun berapa ini Pak? 2018. 2018. Tambah lagi CR-V tahun berapa Pak? 2000 berapa itu, lupa saya. Oke, waktu udah jabat kades atau sebelum kades tuh CR-V Pak? Oh, udah jadi kades. Udah, ya. Oke. Dan termasuk mobil dinas ini ya Pak ya. Nah ini publik bertanya-tanya, ini Bapak ini usaha apa Pak gitu? Jadi sampai bisa punya finansial yang membuat Bapak tuh dianggapnya ini di luar batas kewajaran gitu Pak. Ceritakan kepada kami Pak, ini hasil dari mana itu Pak? Jadi kalau saya itu sebetulnya punya ada kontrakan juga sih dari dulu lah. Ada kontrakan. Di daerah Kohot ini Pak? Di Kohot ada, di Kalibaru ada, dari dulu sebelum saya jadi kepala desa itu udah. Oke. Ada kontrakan ya Pak ya. Kami dengar ada usaha bengkel juga Pak? Anak yang punya usaha bengkel juga. Oke. Jadi memang Bapak mau mengatakan bahwa ini semua nggak terkait dengan apa yang dituduhkan? Tidak. Jadi itu murni dari hasil jerih keringat Bapak? Tidak. Bukan karena dikasih oleh seseorang kan Pak? Enggak. Karena urusin pagar laut Pak? Waduh, apalagi saya nggak pernah ikut campur, nggak tahu. Emang kagak tahu. Dalam wawancara eksklusifnya bersama kuasa hukum Kades Arsim, jurnalis iNews Abraham Silaban menemukan fakta baru dalam kasus pagar laut Tangerang, yaitu menyoal pihak ketiga berinisial SP yang diyakini sebagai pihak yang membantu mengumpulkan dokumen warga saat proses penertiban sertifikat. Bahkan bukan tidak mungkin jika suatu saat Kades Arsim akan menjadi justice kolaborator dalam kasus pagar laut Tangerang. Yang datang untuk berupaya dalam proses penerbitan itu dari awal adalah desa secara mandiri atau diwakili oleh pihak tertentu, Pak? Diwakili oleh pihak tertentu. Diwakili oleh pihak tertentu. Yang Abang sebutkan inisialnya SP itu? Betul. Oke. Betul. Dan itu juga warga mengakui bahwa beliau warga menandatangani surat dan pernah bertemu juga. Oke. SP ini siapa? Warga sini kah? Warga luar. Warga di luar, dia bertindak atas nama kuasa warga? Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh dari kepala desa dan kemudian sekdes, di awal beliau menjabat ini, pihak ketiga tadi itu datang menawarkan beberapa hal, diantaranya adalah membantu pengurusan
dalam rangka peningkatan alas hak gitu, dari garap dan seterusnya ke atas. Nah, tentu sebagai kepala desa pada saat itu merespon positif. Kenapa? Karena ada pihak yang mau membantu. Dan tidak ada biaya yang timbul. Nah, saya kira hal yang ditanya tidak posisinya di mana waktu itu, karena kan kalau kan sertifikat itu kan harusnya kan tujuannya kan jelas. Kalau posisinya adalah di atas laut, harusnya ini kan Lurah bertanya-tanya, kok ini posisinya di desa kita tapi kok dia ada di atas perairan ya? Nggak bertanya waktu itu, Pak. Pada saat itu garap. Surat yang dikeluarkan oleh desa itu berdasarkan tupoksinya itu adalah surat keterangan garap. Nah, kalau tanah garap tentu instrumen lain seperti letter C dan girik ataupun tidak ada. Nah, dari surat garap itu kemudian desa memfasilitasi dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu diserahkan kepada pihak ketiga untuk proses peningkatan alas hak. Apakah kemudian akan melihat peluang untuk justice kolaborator? Saya kira itu masih dikaji ya. Karena memang proses penyidikan dan penyelidikan ini masih berproses ya. Apakah kemudian itu menjadi alternatif atau tidak, kita lihat perkembangannya saja. Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus Pagar Laut Tangerang, salah satunya Kades Kohod Arsin bin Asip. Namun apakah polisi akan mencari tersangka lain atau justru berhenti di Kades Kohod? Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohod, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya, termasuk Sekdes Kohod. Para tersangka telah dicegah bepergian ke luar negeri. Saudara A selaku Kades Kohod, Saudara UK selaku Sekdes Kohod, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus Pagar Laut, masyarakat anti korupsi telah melaporkan adanya dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Maki membawa sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan korupsi tersebut. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengungkap dugaan korupsi di Pagar Laut ini. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat Pagar Laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara Pagar Laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang penerbitan sertifikat Pagar Laut. Selain dugaan pidana korupsi, Pagar Laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Lalu apakah tersangka Pagar Laut akan berhenti di Kades Kohod? Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPK akan tetap memanggil Hasto Kristianto besok. KPK berharap Hasto dapat bersikap patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Tim hukum PDI Perjuangan sebelumnya meminta KPK untuk menunda pemeriksaan kepada Hasto Kristianto hingga gugatan pra-peradilan dari Sekjen PDIP tersebut diputus pengadilan. Pihak penyidik KPK telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Hasto pada Kamis 20 Februari mendatang yang merupakan pemanggilan kedua sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto berharap agar Hasto bersikap patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya Hasto sempat menggugat status tersangkanya dengan mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ditolak hakim pengadilan. Hasto juga kembali mengajukan gugatan pra-peradilan baru atas kasusnya tersebut. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Hasto akan digelar pada 3 Maret mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryati Rahayu yang biasa disapa Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryati Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditahan usai penuhi panggilan kelima KPK Rabu siang. Sebelumnya, Ita pernah mangkir dari pemanggilan KPK karena sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus. Maksud kami, Wali Kota Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024 di Pemkot Semarang. Lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi 2023-2024. Dalam kasus itu KPK telah menetapkan 4 tersangka, 2 pihak swasta yang sudah lebih dulu ditahan. Saudara HGR dan Saudara AB dilakukan penahanan rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang rumah tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2000. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayapura, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Mereka kena gas air mata jadi di sini. Protes! Tolong! Makan gratis! Makan gratis! Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Cekcok antara pelajar dan polisi terjadi saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para siswa bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan aparat keamanan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis. Menurutnya, MBG sangat penting dan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya agar menjadi lebih baik. Wamena dan juga Papua yang kemarin demo aksi penolakan makan bergizi, mereka ingin pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi, makan bergizi gratis penting, pendidikan gratis penting, kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting, semuanya penting. Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden. Program makan bergizi gratis menjadi program utama pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini diharapkan bisa memenuhi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Efisiensi anggaran yang gencar dijalankan pemerintah Prabowo Gibran akan terus berlanjut. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai program unggulan pemerintah termasuk 15 proyek raksasa. Guna melancarkan program pemerintah, Presiden Prabowo akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara pada 24 Februari 2025. Danantara akan mengawal 15 mega proyek nasional yang telah disiapkan. Dalam pidatonya di HUT Partai Gerindra, Presiden Prabowo pastikan tidak akan bergantung pada investasi asing. 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan. Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka.
tapi kita tidak akan mengemis. Selain mengawal proyek raksasa milik pemerintah, Danantara juga akan mengelola sejumlah BUMN. Daftar BUMN yang dikelola Danantara adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Mind ID. Presiden Prabowo akan mengajak presiden sebelumnya untuk menjadi pengawas Danantara. Aset awal Danantara sebesar 14 triliun rupiah. Di mana pada tahun ini dana sebesar lebih dari 300 triliun rupiah akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis. Tim Liputan iNews melaporkan. Tagar Indonesia Gelap juga menggema di media sosial X. Bahkan aliansi BEM seluruh Indonesia turun ke jalan memprotes sejumlah kebijakan, salah satunya efisiensi anggaran yang berdampak pada pendidikan. Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga Senin malam lantaran massa menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka. Dalam aksi unjuk rasa ini ada 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait kebijakan efisiensi anggaran. Tak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap juga digelar di Surabaya, Jawa Timur, dan sempat diwarnai kericuhan. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas, namun langsung dipadamkan oleh pihak kepolisian. Mahasiswa tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Menanggapi tagar Indonesia Gelap yang digaungkan mahasiswa, pemerintah buka suara. Menteri Sekretaris Negara menyebut kondisi Indonesia saat ini baik-baik saja, dan pemerintah terus mencari solusi atas permasalahan yang ada. Itu inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Berarti ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis, ya. Harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Nah, jadi berilah kesempatan juga, ya, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah. Tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi kan begitu. Meski diwarnai aksi unjuk rasa, pemerintah tak akan membatalkan kebijakan efisiensi anggaran. Pasalnya, efisiensi dilakukan pada kegiatan dan program yang dinilai tidak produktif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah menyebut mempersilahkan warga Indonesia untuk merantau. Tren tagar kabur aja dulu ramai di media sosial. Tagar ini muncul sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak di tanah air. Menanggapi fenomena ini, pemerintah buka suara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer mengeluarkan pernyataan kontroversial. Wamenaker tak mempersoalkan tagar tersebut dan bahkan mempersilakan warga negara Indonesia jika ingin bekerja di luar negeri. Biarinlah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya merantau ke luar negeri. Namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Soal kalau ramai kabur aja dulu, Bang. Kabur kemana?
Ya kan ramai bang, hashtag kabur aja dulu bang. Ya kalau mau merantau itu bagus. Kalau mau merantau tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill. Ya, kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi besar lagi masalah itu. Ya. Kalau orang mau merantau nggak boleh dilarang. Oke. Sementara itu, masyarakat meminta pemerintah lebih memperhatikan suara rakyat yang resah dengan kesulitan hidup di tanah air. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Diskon besar-besaran tengah disiapkan pemerintahan Prabowo Gibran. Mulai dari diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja hingga pariwisata mudik lebaran akan diluncurkan saat memasuki bulan Ramadan. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. Untuk membahas terkait stimulus ekonomi jelang bulan Ramadan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan diskon tarif tol dan diskon pesawat akan dirilis dalam waktu dekat. Segera, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya, saya sampaikan tadi memang kita butuh waktu, jangan terlalu mepet karena biasanya masyarakat juga sudah mulai mencari tiket itu jauh-jauh hari, 1 bulan paling tidak sebelum tanggal Lebaran. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan umumkan. Parade diskon di bulan Ramadan menjadi bagian dari stimulus yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Stimulus ini diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia menyiapkan 180 triliun rupiah penukaran uang tunai baru selama Ramadan. Dan informasi akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bank Indonesia memastikan tetap mengadakan layanan penukaran uang baru jelang Idul Fitri tahun ini. Uang tunai baru yang akan disiapkan Bank Indonesia pada bulan Ramadan mencapai 180,9 triliun rupiah. Uang tunai tersebut sedikit menurun dari tahun lalu yang mencapai 197,6 triliun rupiah. Proses penukaran uang tunai selama Ramadan dimulai pada 3 Maret hingga 27 Maret 2025. Bank Indonesia juga tidak akan menerima penukaran secara langsung, melainkan melalui aplikasi Pintar Bank Indonesia. Dan tentunya untuk mengurangi kredit ya, kita nggak lagi terima goso gitu ya. Jadi kita nggak terima goso, istilahnya jadi orang datang tanpa langsung gitu, tapi diwajibkan masuk ke aplikasi Pintar kita, ya Pintar BI Go ID. Nah, jadi nanti semua jadi bisa rapi dan informasinya bisa jelas di sana. Dalam proses pelayanan penukaran uang tunai, Bank Indonesia juga akan bekerja sama dengan bank swasta yang akan membuat layanan penukaran uang keliling reguler di titik-titik tertentu seperti di Monas dan masjid. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.